Halo teman-teman, besok aku bakal pergi buat ngegrill di rumah tanteku dan di sana bakal ngegrill bareng-bareng sama keluarga, sama suamiku, pokoknya bakal seru banget. Tapi sebelumnya aku mau pergi dulu buat beli bahan-bahannya, kayak mempersiapkan dada ayam dan bahan-bahan lainnya. Pokoknya bakal seru banget. Sampai ketemu besok lagi. Aku udah beli bahan-bahannya, sekarang aku mau marinasi ayamnya. Jadi sekarang aku mau mempersiapkan buat marinate ayam. Bakal ada 2 tipe marinate buat ayamnya. Yang sekarang aku bakal mempersiapkan buat spicy ayam atau marinate yang pedas. Dan di sini ada bahan-bahannya, yaitu dada ayam, ada gochujang, ada olive oil, ada soya sauce, ada perasan jeruk lemon, ada parutan jahe dan parutan bawang putih, sama mix spices. Sekarang aku mau mencampurkan semua bahan-bahan ini ke dalam mangkuk kecil ini. Terus soyanya masuk. Terus perasan jeruk lemon, jeruk nipis, lemon. Aku nggak punya jeruk nipis jadi aku pakai lemon. Terus ini olive oil. Terus jahe sama parutan bawang putih. Di sini jahenya enggak kerasa pedes banget, jadi aku parut agak lebih banyak. Soalnya biar kerasa aroma jahenya. Jahenya beda, di sini jahenya enggak pedes. Terus ini yang bubuk-bubuknya masuk semua. Kita aduk sampai merata dan sampai semuanya tercampur dengan rata. Baunya enak sih. Kita masukkan sisa bubuknya dan kita aduk lagi sedikit demi sedikit biar merata. Dan sekarang kita mau mengoleskan adonan yang sudah kita campurkan ini ke ayamnya. Kita agak pijit-pijit ayamnya supaya bumbunya merasuk. Dan kita balurkan semua bumbu-bumbu adonannya. Kita tambah ayamnya lagi. Pokoknya sampai merata. Jangan ada bagian yang masih putih. Terus ayam lagi. Pijit-pijit ayamnya. Kita oleskan semua adonan bumbu gochujangnya. Bumbu dada ayam pedes banget ini. Tapi gochujang agak manis-manis dikit ya. Bolak-balik ayamnya biar ayamnya bumbunya merasuk.
masukkan bumbunya semua ke dalam mangkuk supaya melimpah bumbunya. Pijit-pijit ayamnya sampai semua tercampur. Pokoknya semua sampai udah ayamnya, dada ayamnya merah, nggak ada yang putih. Pokoknya dicampur sampai merata, dioles-oles bumbunya. Kalau orang Jawa ngomong, ben rasane medok, sugih bumbu. Dan sekarang sudah jadi marinade ayam pedasnya. Ini bakalan aku dimasukkan ke kulkas selama 24 jam. Dan marinade pertama sudah selesai. Sekarang kita marinade ke ayam yang kedua, bumbu selanjutnya. Sekarang aku lagi mau marinade ayam yang kedua. Dan di sini bahan-bahannya ada pastinya dada ayam, ada sesame oil, ada soya sauce, perasan jeruk lemon, sama jahe dan bawang putih cincang, terus sama madu. Kita bikin ayamnya ayam madu dan soya namanya. Karena ya ada yang nggak suka pedas, jadi kita bikin dua versi, yang pedas banget sama yang buat versi anak-anak. Sekarang kita campurkan semua bahan-bahannya terlebih dahulu. Jeruk lemon, madu, sesame oil, bawang putih, sama jahe. Dan kita campur semua sampai rata. Baunya sedap banget. Kayak bau masakan Cina. Dan kita campurkan ke ayamnya. Ayamnya masuk. Terus kita masukin bumbu yang sudah kita campurkan ini. Semuanya udah campur merata. Dan kita pijit-pijit, campur-campur semuanya sampai semuanya kebagian bumbunya. Baunya enak banget. Aku yakin bakal enak. Wow. Dan udah merata. Dan seperti yang sebelumnya, aku bakal marinasi ayamnya ini selama 24 jam di dalam kulkas. Dan marinasi semua sudah selesai. Dan bikin semua bahan-bahan buat ayam buat besok. Dan semua sudah siap buat masuk ke kulkas. Oh enggak, aku udah telat dan sekarang aku cepet-cepet mau OTW ke rumah tanteku. Dan hari ini bener-bener cuacanya perfect banget buat grilling. Kita udah bawa semua bahan-bahan dan semuanya udah siap buat grilling nanti. Dan sampai ketemu di rumah tanteku. Aku mau pergi sekarang. Aku udah mulai ngegrill dan hari ini aku bikin yang ayam marinasi kemarin, yang gochujang sama cheese dan jagung. Baunya enak banget. Dan ya, aku nunggu sampai ini mateng, kira-kira dimasak agak lama. Soalnya ada yang pakai
tulang dan dada ayam. Aku masak sendiri soalnya keluargaku yang lain nggak mau di record, jadi aku sendirian ngegrill. Tapi mereka bantuin juga. Baunya enak banget. Ada keju, ada sosis, dada ayam. Wow. Dan kita nunggu. Ini pertama kalinya aku ngegrill kayak gini. Dan ya sangat menyenangkan buatku dan pengalaman yang menarik. Seru banget. Aku belum pernah ngegrill kayak gini pakai grill sungguhan. Biasanya yang buat sate yang kecil itu. Dan ini benar-benar yang mesin grill pakai arang. Ini cheese, dada ayam, dan ya seru banget. Aku pengen kalau di Indonesia juga punya alat kayak gini. Kayaknya seru deh. Ngegrill bareng-bareng kayak gini. Nggak pakai yang sate ayam. Ini aku ada jagung juga. Baunya enak pol nih. Sa-RT bau apa jenenge? Mambu sangit kabeh. Apa seduduk sangit? Wow. Baunya enak banget. Balik kejunya. Aku belum pernah makan grill keju dan ini pertama kali aku cobain keju di grill. Wow. Di sini di supermarket itu banyak option buat masakan buat di grill, jadi kayak keju grill, ayam, daging sapi, daging sosis, banyak banget pilihannya. Dan ya, aku mengegrill pengalaman yang sangat menyenangkan buatku. Dan sekarang aku mau makan masakan grill yang aku bikin tadi. Ini ada daging sapi dan tanteku bikin 3 jenis salad. Ada noodle salad, isinya makaroni sama jagung, bla bla bla. Terus satunya salad sayuran. Terus satunya salad apa tadi namanya ya? Salad ya, pokoknya salad-salad. Terus ada grill cheese-nya, daging ayam. Terus kalau di sini nggak makan pakai nasi tapi pakai roti. Semuanya nggak makan nasi. Aku lupa nggak bawa nasi di sini, jadi aku makan makanan bule di sini. Dan ya saatnya mencoba makanannya. Mau cobain kejunya dulu. Enak. Baunya grill terasa banget. Aku pikir kejunya bakal meleleh kalau di grill, ternyata ada keju khusus grill, jadi teksturnya benar-benar masih kayak keju yang keras lembut gitu, nggak yang meleleh. Aku mau cobain saladnya. Tipikal salad bule. Di sini kalau di Indonesia kita punya acar timun. Di sini ada acar timun, tapi ini pickles, timun tapi khas Polandia. Rasanya enak banget. Kayak khas banget aroma fermentasi timunnya itu enak banget. Aku suka banget sama pickles. Apa namanya? Acar timun. Itu khas Polandia, bukan khas Jerman. Terus ini salad noodle, makaroni. Noodle. Terus daging sapinya. Di sini daging sapi mahal. Terbaik daging sapinya. Gochujang dada ayam yang aku bikin kemarin. Lembut banget. Aku ngegrillnya nggak masih mentah, udah mateng. Aromanya gochujang terus dibakar pakai api grill gitu, enak banget. Perpaduan bule dan Asia. Mau cobain baguette.
Kalau di Indonesia nggak ada yang jual baget kayak gini. Di sini banyak banget. Dan banyak rasa-rasanya. Ini knobloch baget itu bawang putih baget sama dikasih butter. Rasanya kayak baget, kayak roti. Di sini rotinya kayak gue geplok uang kena rada atos. Enggak roti yang lembut kayak roti di Indomaret. Enak banget. Dan lemon and mint buat minumnya. Aku sekarang mau menghabiskan makananku ini. Selamat makan. Sekarang adalah makanan selanjutnya. Aku punya ini makanan khas Polandia dan kakaknya suamiku bikin ini. Ini adalah sosis darah babi. Terbuat dari pastinya darah babi. Terus sama ini semacam nasi tapi bukan nasi, namanya menir. Kalau nggak salah menir di Indonesia ya menir. Terus ada kapusta, kobes sama garlic, cekai, bawang putih. Aku mau cobain karena ini kesukaannya suamiku dan katanya enak banget. Baunya sih enak, nggak bau amis sama sekali. Baunya kayak sosis biasa. Rasanya lembut banget, nggak ada amis-amisnya. Terus perpaduan sama menir atau manirnya itu enak. Dikasih kobes panggang, ini dipanggang di grill ya semuanya. Jadi bener-bener baunya enak banget. Aku sering makan darah ayam di Magetan, tapi rasanya bener-bener beda banget, nggak kayak dideh. Ini didehnya orang bule. Rasanya lebih daging gitu, nggak, kalau dideh ayam itu masih ada tekstur darahnya sama agak bau amis ya. Mungkin gara-gara aku nggak bisa masaknya. Tapi kalau ini rasanya bener-bener kayak daging, kayak sosis biasa, nggak ada rasa bau tekstur darahnya. Enak, beda banget, nggak kayak dideh ayam. Dan ini dari babi jadi mestinya lebih amis nggak sih? Tapi enak. Ini makanan khas Polandia. Suamiku suka banget sama ini. Tapi aku nggak bisa bikinnya. Dan dia juga jarang bikin, soalnya susah. Aku suka. Makanya dicampur kayak gini. Enak. Aku suka. Aku udah selesai makan dan perutku kenyang banget karena aku makan banyak banget. Dan sekarang aku menurunkan makananku dan tadi benar-benar pengalaman yang sangat menyenangkan buatku. Nge-grill bareng keluarga di sini dan grillnya bener yang pakai areng beneran, dan ini pengalaman pertama dan sangat menarik buatku karena aku belum pernah melakukan grill di Magetan sebelumnya, kayak pakai grill beneran, bukan yang grill buat sate. Dan makanannya enak-enak semua. Tentunya makanannya baru buatku karena aku belum pernah makan sebelumnya di Indonesia, dan ya kayak makanan salad-saladnya, terus makan di sini pakai roti, terus nggak ada sambel, nggak ada nasi. Itu bener-bener pengalaman baru buatku, tapi enak semua makanannya, masakannya enak-enak dan sesuai dengan lidah Indonesiaku. Aku pikir aku nggak bakal suka sama rasa-rasa makanannya, ternyata lumayan enak dan tetap masuk di lidah Jawaku ini. Dan sekarang aku lagi
di taman. Aku mau nunjukin ke kalian gimana taman di rumah tanteku, karena tamannya bener-bener bagus buatku dan banyak tanaman yang aku pengen tunjukin ke kalian semua. Di sini ada lavender, terus ada jeruk, ada bunga-bunga. Dia nata tanaman gardennya, tamannya bener-bener indah banget. Dan banyak tanaman di bawah ini, tumbuh-tumbuhan, ada mawar, banyak mawar, olive oil, tanaman olive. Terus ada di sini ada apel, buah apel segar. Dan aku udah tanya ke tanteku aku boleh makan nggak, karena terus dia bilang iya ya boleh banget cobain. Dan aku pengen cobain apelnya fresh dari pohonnya. Kayak wow, pengalaman yang baru buatku. Aku mau pilih apelnya, aku pilih yang ini. Lihat. Gede banget. Dan ini dah agak masih hijau dikit, tapi katanya tanteku udah bisa dimakan. Jadi aku mau cobain apel dari pohonnya, langsung metik dari pohon. Nggak, aku cuci dulu, udah bersih lah ya. Di Jerman airnya bersih, nggak ada polusi. Apel di sini ada tikus apa ya? Apel di sini bener-bener manis banget. Semua makanan buah-buahan dan sayur-sayuran di Jerman itu semua manis-manis semua, kayak apel, tomat, pokoknya semuanya manis. Meskipun masih hijau, aku nggak tahu nama jenisnya apa, tapi manis dan segar, enak. Ini masih kecil tapi udah banyak buahnya. Bayangin kalau udah tumbuh sangat-sangat tinggi. Ini aku nggak tahu apa ini namanya. Ini Kirsche, cherry. Pohon cherry, tapi belum ada cherry-nya, masih bertumbuh, belum ada buah cherry-nya. Tapi ini pohon cherry, teman-teman. Di Indonesia kita nggak punya tanaman ini. Coba tebak apa tanaman ini? Dan paprika. Di sini paprika tumbuh ledung-ledung kayak nandur lombok. Di setiap rumah, hampir setiap rumah itu punya paprika. Di rumahku juga ada paprika juga, tapi nggak segede ini. Paprika aku kecil karena aku nggak punya taman seluas ini, jadi paprika. Terus di sini tanteku bener-bener membanggakan ini, bilang, "Siska, coba lihat ini, aku punya ini di tamanku." Dan pohon pisang. Dan dia bilang ke aku, "Siska, kamu harus lihat pohon pisangku di tamanku, bener-bener gede banget. Kamu pasti kaget kalau aku punya pohon pisang." Dan aku lihat pohonnya, bibi pisang. Bibi pisang. Pisang ning mburi omahku. Dur. Dan dia udah, "Pisangku wow, gede banget Siska, kamu harus lihat." Dia bener-bener excited ngasih tahu aku kalau dia punya pisang. Terus ada paprika lagi. Ini ada pohon gede ini, aku kayak anggur po ya. Kok godongnya sih anggur, tapi aku gak ngerti apa. Aku gak tahu ini pohon apa. Dan ya, ini dia pohonnya, taman di belakang rumah tanteku. Dia baik hati banget. Aku tanya, aku mau nunjukin taman ke teman-teman, ke viewers YouTubeku, boleh apa enggak? Dan dia bilang, ya, boleh banget. Dan dia excited buat nunjukin tamannya ke penontonku. Dan ya, ini pohon olive. Di Indonesia aku kayaknya jarang lihat ada pohon olive ya. Dan di sini cukup sering aku lihat banyak orang-orang nanam pohon olive. Dan hari ini benar-benar menyenangkan, spend time dengan keluarga, barbecue yang sangat enak, dan pengalaman aku barbecue menggrill benar-benar pengalaman baru dan sangat menyenangkan buatku. Dan sekian dari video di
hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.